أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya bil mujahadah wa as'ada qulubul asfiya qulubu awliyaihi bil musyahadah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Salatu wa salamang daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imran Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian ta'lim di dalam pan ilmu fikih, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidafil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'ini hawaijina wa tafrijini humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Salat maghrib berjamaah kita lanjutkan kembali dengan duduk bersimpuh di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majlis ilmu menjadikan wasilah seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, masih membahas tentang ahkamul wad'iyah, yang dimana salah satu daripada ahkamul wad'iyah ada yang disebut dengan sahihan, yaitu hiya ja'alu syari' asyai'a wa'tibaruhu sahihan, menjadikannya agama kepada satu perkara wa'tibaruhu sahihan, i'tibarnya sahih, artinya ibadah yang dilaksanakannya sesuai dengan rukun-rukunnya, sehingga karena sahih termasuk dari ibadah yang makbul, ibadah yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin ibadah kita itu sahih, ingin ibadah kita diterima oleh Allah, dari setiap ibadah yang dilaksanakan, maka kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaannya itu harus benar-benar dilaksanakan oleh kita. Seperti orang melaksanakan puasa. Puasa itu ada rukunnya. Berapa rukun puasa? Rukun puasa itu 2. Gak banyak rukun puasa. Niat, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, 2. Begitupun kita yang mengeluarkan zakat, kalau zakatnya ingin diterima, rukun-rukun zakatnya harus terpenuhi. Berapa memangnya rukun zakat Ustadz? 4. Niat, mustahik, muzaki, mal. Begitupun haji kita, orang melaksanakan haji, pengen hajinya diterima sahihan, hiya ja'alu syari' asyai'a wa'tibaru sahihan, maka harus terpenuhi juga rukunnya. Berapa rukunnya? 6. Begitupun orang melaksanakan wudu, harus juga terpenuhi rukun-rukunnya. Rukun wudu yang kita ketahui 6. Termasuk dalam sholat yang kita laksanakan, itu pun harus terpenuhi semua rukun-rukunnya biar diterima ibadah sholat kita. Dan yang paling banyak dari setiap ibadah rukunnya, yaitu dalam melaksanakan ibadah sholat, itu paling banyak, bahkan sampai 18. Kalau puasa rukunnya tadi berapa? 2. Zakat 4. Haji 6. Wudu 6. Belum 2 menit Pak. Sholat, ya Allah, paling banyak sholat itu. Bahkan ada yang sampai 18. Yang membedakannya sebenarnya nggak ada, cuma 1. Niat keluar pada waktu menjalankan sholat. Nah ini pernah kita bahas. Walaupun memang di kitab yang kita kaji, Fathul Mu'in, karangan daripada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malebari, atau dalam kitab I'anatut Talibin, karangan Sayyid Bakri Dimyati Sabo, niat keluar dalam sholat bukan wajib tapi sunnah, peringkat sunnahnya sunnah mu'akkad, tetap sunnah walaupun dekat dengan wajib. Tapi pandangan kitab Kifayatul Akhyar, niat keluar sholat itu rukun. Kalau ada orang sholat
ketika salam tidak ada niat keluar sholat, ya nggak sah, nggak ada sahihan, itu nggak ada. Yang ada nanti bab yang keempat setelah ini namanya fasidan, syarton, sababan, sahihan, fasidan, mani'an. Nah, itu. Maka jaga oleh kita, yang bagus sih jalankan. Walaupun yang dibahas di sini sunnah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Niat di situ. Assalamualaikum warahmatullah, niat di hati untuk keluar sholat. Jangan di salam kedua, karena yang disebut makna wajib itu salam yang pertama. Di luar daripada niat keluar sholat, semuanya sama. Nah, kalau dalam sholat kita ambillah keterangan kitab yang kita kaji, Fathul Mu'in, bahwa melaksanakan sholat, ingin diterima sholat-sholatnya itu harus memenuhi rukun-rukunnya, yang dimana rukun-rukunnya itu mencapai 14, arba'ata asyar. 14 ini nggak boleh kurang satu pun. Kalau 13 terpenuhi, yang ke-14-nya tidak terpenuhi, maka sholatnya dipandang fasid, rusak, tak sah. Yang 14 dibagi menjadi 3. Ada kewajiban kolbi, ada kewajiban qauli, kolbi di hati, qauli diucapkan. Ada kewajiban fa'li, gerakannya. Kalau kewajiban kolbi jumlahnya ada 1, itulah niat. Kalau qauli, berapa tuh qauli? Ada? Qauli yang diucapkan ada berapa tuh? Ada? 5. 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 nah, tasawuf apa? Tasyahud akhir, awal enggak, 4 sholawat kapan? Sholawat di tahiyat akhir, 5 salam, salam kapan? Salam pertama, 5 tuh. Sisanya baru 14 kurangi 1 kurangi 5, ayo berapa itu? 8 plus 9, dihitung dulu sama dia, 8. Nah, ini semuanya harus terpenuhi. Cuman dalam sholat itu dari rukun ada rukun, Pak. Seperti dalam niat aja. Niat dalam melaksanakan sholat, rukun niat itu rukun sholat. Tapi niat juga punya rukun. Masih ingat ada yang tahu rukun niat ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Hah? Pokoknya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Pusing amat Ustadz nih, nggak bakal paham kalau nggak dijelasin. Kalau yang 1 itu sholatnya sholat sunnah mutlak. Usolli, beres. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau yang 2 itu sholat sunnah muayyan. Apa muayyan? Duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, hajat, taubat, isyraq, duha, witir, taraweh. Itu sholat sunnah muayyan 2, niatnya harus usolli duha, jadi usolli tahajud, jadi usollinya ada, tahajudnya ada. Usolli hajat, cuman kita biasanya pakai sunnah, padahal nggak wajib, tapi lebih bagus. Usolli sunnata duha, usolli sunnata tahajud, usolli sunnata lidaf'il bala, usolli sunnatal hajat, usolli sunnata tasbih, usolli sunnata istikharah. Itu muayyan 2, nggak bisa usolli. Yang 3 apa tuh?
Orang yang sholatnya sendiri, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, tapi sholatnya sendiri, sholat wajib sendiri. Niat yang 1 dan 2 itu niat khusus sunnah. Kalau yang 3 ini orang yang sholatnya sendiri, wajib rukun niatnya 3 harus terpenuhi. Allah usolli fardo maghrib, qasdu fardiyah ta'yin. Qasdu usolli isinya, fardiyah fardo, ta'yin sholatnya apa? Dohor bilang dohor, itu rukun niat. Padahal niat itu rukun sholat, dari niat ada rukun kembali. Ada lagi yang 4. Apa itu? Sholat wajib berjamaah, khususnya pada waktu Jumat. 4 ini harus ada dalam takbir. Kalau di luar Jumat nggak masalah. Bapak sholat Jumat, sholat biasa nih maghrib, tapi nggak pakai niat yang keempat, qasdu, fardiyah, ta'yin, qudwah, usolli, fardo, maghrib, makmum. Nggak ada makmumnya nih. Usolli, fardo, maghrib, jamaah. Allah usolli, fardo, maghrib, hu akbar. Jamaahnya nggak ada sampai selesai, sholatnya sah. Tapi dia nggak dapat 27 derajat. Nah, cuman sholatnya selama dia sholat nggak pakai makmum, sholatnya tetap dapat 1 derajat. Innamal a'malu, nggak sama niat sendiri sama berjamaah. Hanya saja dalam sholat di luar Jumat boleh niat jamaah didatangkan tengah-tengah, boleh Pak. Misalnya Bapak jadi makmum karena buru-buru sholatnya, lari dia dengar komat, pos lari masuk, bahkan kejedot dulu di situ. Datang langsung Allah usolli fardo maghrib hu akbar. Padahal berjamaah tapi nggak niat berjamaah. Ketika tahiyat akhir baru ingat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut ya ilaha illallah. Belum niat jamaah, niat di situ jamaah. Dikala dia niat berjamaah, maka hasil 27 derajat. Walaupun di tengah-tengah sholat atau di akhir sholat, selama masih dalam kondisi sholat. Ini sama dengan orang yang sholat sendiri, tak lama datang temannya ikut berjamaah. Nah, sama tuh. Bapak lagi sholat sendiri, masuk ke masjid, ternyata udah bubar. Usolli fardo maghrib, Allahu akbar. Bapak baru 2 rakaat, gak lama temennya datang. Nah, biasanya kan ditepuk tuh. Lalu bagaimana? Berarti dia jadi imam tuh, padahal sholatnya tadi sendiri. Pertanyaannya, dia kalau sholat sendiri dapat 27 derajat nggak? Kagak. Sehingga itu 27 derajat hasil ketika datang nanti yang menemani dia dalam melaksanakan sholat, apakah seorang atau lebih dari seorang, dengan catatan dia berniat menjadi imam. Jadi boleh niat imam didatangkan di tengah-tengah. Nggak perlu mengulang niat, cukup mendatangkan makna imam. Datangkan itibar imam dalam hati. Pas ditepuk, niat imam kita. Nah itu. Tapi kalau dalam Jumat nggak bisa Pak. Sholat Jumat nggak bisa. Bapak kalau melaksanakan sholat Jumat, niatnya tidak di dalam takbir, Allah usolli fardo Jumat makmuman, usolli fardo Jumat jamaah, usolli fardo Jumat imaman. Enggak di sini nih saat takbir, Allahu akbar. Yang 3, tapi yang 1 lagi kagak. Harusnya kan 4. Ini disamakan dengan sholat wajib di luar Jumat. Allah usolli fardo Jumat wa akbar. Ingat-ingat saat ruku, astagfirullah, saya enggak niat jamaah. Lalu bagaimana? Dia wajib i'adah dohor. Harus ngulang nanti dengan dohor. Nggak bisa itu dijadikan dohor oleh dia. Kenapa beda? Kalau dalam sholat Jumat harus 4 niat rukun dalam takbir, tapi kalau dalam sholat maghrib, isya, subuh boleh 3. Yang 4-nya nanti ketika ruku kah sujud. Alasannya kenapa coba?
Apa alasan? Kalau dalam Jumat empat-empatnya harus di sini takbiratul ihram. Tapi kenapa di luar Jumat boleh di luar takbiratul ihram? Apa alasannya? Hah? Karena dalam sholat di luar Jumat bisa sendiri. Kalau sholat Jumat harus dikit lagi lah. Apa? Udah deket nih. Cuman kurang pas. Ada yang mau nambahin? Ditunggu sampai subuh ini. Karena kalau dalam sholat Jumat hukumnya fardu ain. Kalau sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Maghrib, isya, subuh, dohor, asar, ini fardu kifayah. Ada orang sholat asar sendiri jadi enggak? Cuman enggak dapat 27, selesai. Ada orang mau sholat Jumat, kemana? Jumatan dulu. Di mana lu Jumatan? Di rumah aja deh. Males gua ke masjidnya. Akhirnya sholat Jumatan di rumah nih. Khutbahnya mak kucing dia. Hei para kucing. Kira-kira sholat Jumatan jadi enggak? Kagak bisa. Sholat Jumat ya harus minimal aja 40 kalau melirik dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka dikarenakan dalam sholat Jumat hukum berjamaahnya fardu ain, sedangkan di dalam sholat maghrib, isya, subuh, dohor, asar itu hukumnya fardu kifayah, maka dalam niatnya harus pas masuk sholat. Allah usolli fardu Jumat makmuman hu akbar. Nah harus itu. Allah usolli fardu Jumat jamaah lillah. Usolli fardu Jumat imaman lillah. Tapi kalau di luar Jumat sholat wajib, usolli fardu maghrib, Allahu akbar. Lagi tahiyat akhir ingat belum pakai makmum, datangkan makmum, selesai. Lagi sholat sendiri jadi imam, belum jadi imam, rakaat ketiga jadi imam, niat imam. Kalau dia nggak niat imam karena ngikutin niat yang awal sholat sendiri, sholatnya sah, berjamaahnya sah, tapi nggak dapat 27 derajat. Yang dapat 27 derajat adalah makmum yang berjamaah ke dia. Jelas? Paham semua? Nah tuh. Ini bukan berarti merubah niat, awas. Merubah niat itu nggak boleh. Menambahkan makna imam di situ maksudnya. Ada yang memperbolehkan merubah niat, tapi harus ke mutlak baru boleh. Sholat bapak sholat sunnah muayyan dirubah ke mutlak boleh. Bapak sholat sunnah muayyan dirubah ke muayyan gak boleh. Bapak sholat sunnah mutlak dirubah ke muayyan gak boleh. Sholat wajib dirubah ke muayyan gak boleh. Sholat wajib dirubah ke mutlak boleh. Mutlak dirubah ke wajib gak boleh. Pusing kan? Saya juga pusing pak sebenarnya. Contoh nih, kalau sama contoh nggak pusing nih. Bapak lagi sholat qobliyah. Anggaplah qobliyah misalnya qobliyah apa? Maghrib. Qobliyah maghrib itu 5 sya'a. Bagi yang pengen sama isya. Likuli sholatin adanain. Likuli adanain sholatun. Likuli adanain sholatun. Lewat Imam Bukhari itu. Setiap antara adan dan qomat ada sholat. Nah, qobliyah. Maka dalam Jumat kenapa ada qobliyah Jumat? Orang sekarang qobliyah Jumat kadang nggak mau dia. Wah, di mana ada qobliyah Jumat? Nah, itu dalilnya. Likuli adanain sholat. Likuli adanain sholat. Nah, kadang suka ada kan ya? Beres adan, kita berdiri, dia menyantai. Bukan sholat sunnah, ternyata tiktokan pak. Nah ketika melaksanakan sholat qobliyah maghrib misalnya, atau qobliyah isya, walaupun 5 sya'a bagi yang pengen, karena hukumnya sunnah goer mu'akad, ternyata ada juga masjid itu adan langsung qomat. Ada pernah lihat begitu? Nah, maghrib beres adan langsung qomat, kita nggak pakai qobliyah ustaz. Yang lain ada makmum lagi qobliyah. Allah usolli sunata qobla maghrib rakaataini Allahu akbar. Baru 1 rakaat atau setengah rakaat baru ruku lah qomat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Bapak yang tadinya sedang sholat qobliyah berarti sedang sholat muayyan, sunnah muayyan. Bapak kalau dilanjutkan nih qobliyah 2 rakaat bisa ketinggalan takbiratul ihram. Sedangkan yang dikejar dalam sholat diantaranya sholat yaitu takbiratul ihram. Makmum yang bisa menemukan takbiratul imamnya si makmum, maka gupirat khotoyahu, diampuni dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, walaupun maknanya dosa di situ dosa kecil. Nah, kita lagi sholat sunnah baru ruku qomat, maka sempurnakan walaupun 1 rakaat dengan niat mutlak. Nah, dirubah niatnya. Yang tadinya qobliyah jadi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Kalau sholat sunnah di luar itu nggak bisa, kecuali witir. Mau sholat sunnah hajat Ustaz 1 rakaat boleh nggak? Tahajud 1 rakaat boleh nggak? Taubat 1 rakaat nggak boleh? Tasbih 1 rakaat nggak boleh? Sholat sunnah apa yang 1 rakaat? Mutlak. Lagi ruku qomat, karena nggak pakai qobliyah misalnya, i'tidal, sujud buru-buru, balik lagi sujud, tahiyat akhir, salam, ikut barisan berjamaah. Nah itu boleh. Atau lagi sholat wajib nih, Bapak masuk ke masjid mau melaksanakan sholat wajib, dikira masih berjamaah, ternyata udah bubar. Ya Allah, udah bubar nih. Tadi kehujanan misalnya, udahlah sholat sendiri aja. Lagi sholat sendiri, baru dapat 1/2 rakaat, lagi ruku, datang rombongan. Rombongan apa ini misalnya? Rombongan gober. Datang dia. Pas datang, pasukan pemburu berkat tuh misalnya, maju dia, qomat, kitanya lagi sholat. Ada yang lagi berjamaah. Ayo. Dia yang sedang sholat, ada yang lagi berjamaah, jangan dibatalkan sholatnya. Menurut satu pendapat, membatalkan sholat haram, nggak boleh. Sholat lanjutkan, tapi niatnya dirubah. Yang tadinya sholat wajib maghrib atau sholat isya dirubah ke sholat mutlak. Nah, walaupun lagi ruku, niat sholat mutlak 1 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, masuk barisan. Nah ini boleh nih, namanya ngerubah. Karena antara sholat wajib ke mutlak derajatnya ke bawah, nggak naik. Kecuali yang setara itu baru nggak boleh. Kayak sholat wajib maghrib atau isya lah, anggaplah sholat wajib asyar, kita belum ngodoin subuh atau ngodoin dohor. Usolli fardul asri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah adan Allahu akbar. Dalam hati, ya Allah, tadi dohor kesiangan, belum sholat, aku merubah sholat asar jadi sholat dohor, batal sholatnya. Nggak boleh rubah niat di situ. Atau sholat sunnah nih, sholat sunnah, Bapak melaksanakan sholat sunnah bangun tengah malam, nonton Arsenal lawan PSG, bukan, mau tahajud dia. Pas sholat niatnya langsung tahajud, usolli sunatan tahajud rakaataini Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Lagi sholat ingat, kenapa tahajud dulu? Padahal yang bagus sholat sunnah wudu dulu, gitu kan? Urutannya masih ingat? Dimana kita bangun, kalau masih bisa memungkinkan, ini nggak wajib nih, memungkinkan Bapak mau sholat banyak. Pertama ketika bangun, kalau sholatnya di masjid nih, jalankan dulu tahiyatul masjid. Beres tahiyatul masjid lalu sholat syukur wudu. Beres sholat syukur wudu lalu sholat taubat. Selesai sholat taubat lalu sholat hajat. Selesai hajat baru yang ada istihoroh monggo, yang ada tasbih monggo. Nanti kalau misalnya nggak ada, udah sampai situ aja Ustaz, mentok tahajud. Tahajud terus. Nah ini pas bangun langsung tahajud, usolli sunatan tahajud Allahu akbar. Kenapa niatnya tahajud? Harusnya sholat tahiyatul masjid dulu. Dirubah akhirnya, saya niat tahiyatul masjid, merubah sholatnya jadi enggak? Jadi kenapa jadi?
Karena sunnah ke sunnah nggak sah, karena muayyan sama muayyan itu. Kalau sunnahnya ke mutlak boleh. Saya sedang melaksanakan sholat sunnah duha, dirobah ke sholat sunnah tahajud, dirobah ke sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahajud muayyan, tahiyatul masjid muayyan, nggak boleh. Tapi kalau dirobahnya ke mutlak, ternyata dia seperti lagi sholat sunnah qobliyah, ternyata udah qomat, dirobah ke mutlak, boleh. Maka di situ mau nggak mau selesaikan dulu tahajudnya. Udah selesai tahajud, langsung laksanakan sholat wudu. Tahiyatul masjidnya udah nggak sunnah. Kenapa nggak sunnah tahiyatul masjid? Karena dia sudah duduk. Kapan dia duduk? Ketika menjalankan tahiyat. Sedangkan tahiyatul masjid tidak ada sunnah kalau sudah duduk di masjid. Idza dakhala ahadukum fala yajlis, idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusolli rak'ataini. Di mana-mana kalian masuk datang ke dalam masjid, fala yajlis, jangan kalian duduk, hatta yusolli rak'ataini, sehingga kalian datangkan salat rak'ataini, 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Jelas sama sini? Ada yang kurang paham? Nah, itu kalau muayyan ke sunnah boleh. Sunnahnya harus mutlak. Tapi kalau muayyan ke muayyan itu tidak diperbolehkan. Bahkan bisa membatalkan di mana-mana dia merubah terhadap niat. Kecuali yang diperbolehkan karena mendatangkan rukun. Seperti dalam berjamaah, biar supaya ketika melaksanakan berjamaah dapat pahala 27 derajat. Tadinya dia lupa tidak berniat makmum, lalu di tengah-tengah sholat dia berniat makmum, barulah dapat 27 derajat. Nah, sedangkan yang qauli, yang 5, pertama ada tadi takbiratul ihram. Ini paling banyak rukunnya, Pak. Bahkan disebutkan kalau niat ada 1 rukun, niat mutlak. Ada 2 rukun, yaitu niat sholat sunnah muayyan. Ada 3 rukun, sholat wajib yang tidak berjamaah. Ada 4 rukun, sholat wajib yang dilaksanakan berjamaah. Ada lagi takbiratul ihram. Berapa rukun takbiratul ihram? 16. 16, coba bayangkan. Hampir sama dengan rukun sholat. Itu takbiratul ihram. Nggak boleh dirubah. Kalau udah Allahu Akbar aja. Nggak boleh bawa wawu Allah, nggak boleh. Nggak boleh juga dimadkan baknya Allahu Akbar, tak boleh. Atau dirubah, bosan 2 Allahu Akbar mulu, gantilah Allahu Somad misalnya. Nggak bisa, karena sudah ittiba. Ittiba itu jangan ditanya lagi sebenarnya. La yata'allalu bi'illatin wa la yatasababu bisababin. Jangan ditanyakan alasan, jangan ditanyakan sebab, karena sudah dari nabinya Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Apa coba? Takbiratul ihram itu ada takbiratul ihram dalam sholat, ada takbir intikal, ada takbir zaid seperti dalam sholat Idul Adha tuh. Kalau takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan yang tadinya dihalalkan. Itu maksudnya. Ya, khawatir bapak nanti ditanya sama anak cucu, Pak, takbiratul ihram apa sih, Pak? Oh, takbiratul ihram itu takbir dalam sholat. Iya, itu artinya apa? Takbir yang mengharamkan yang tadinya dihalalkan. Sebelum takbir halal makan, halal, boleh makan. Tapi ketika selesai takbir boleh makan. Sebelum takbiratul ihram boleh ngerokok, ngopi. Ketika selesai baca takbiratul ihram boleh ngerokok. Pernah bapak lihat orang yang sedang sholat sambil ngerokok? Nggak ada. Haram soalnya. Makan haram, minum haram pada waktu menjalankan sholat. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Rukunnya mencapai 16.
paling banyak rukun dalam sholat ini takbiratul ihram. Nah, maka jaga was, khususnya apalagi yang was-was jangan terlalu panjang. Ambillah kaul ihtiyat, takbiratul ihram paling panjang itu 6 alif 12 harkat. Berarti kalau 6 alif 12 harkat jangan terlalu ngambil niat dipaksakan sampai sunnah. Allah usolli pardo maghribi salasa rakaat di mustaqbilal Ka'bah adaan makmuman lillah bar, kecuali udah nggak ngerteg lagi. Karena takbiratul ihram yang paling bagus, yang paling cepat, Pak. Nah, jadi kalau kita paham niat, sebenarnya kalau paham niat udah langsung jadi. Lihat belakang. Sau subupakum. Kenapa harus lihat ke belakang? Khawatir ada yang tua, sepuh. Khawatir ada yang sakit. Maka nanti ketika melaksanakan sholat bisa diatur suratnya. Kalau wajah-wajah kayak begini kan sehat-sehat semua, maka Al-Baqarah juga nggak masalah sebenarnya mah. Oh seger-seger ini rata-rata 21, 22, 23 lah. Tapi kalau dilihat ternyata ya Allah, ada yang pakai baju jaket kuning Maxim, ada yang jaket oranye Shopee Pay, ada yang jaket hijau Grab. Kita sholatnya gimana? Udah, sholatnya apa itu? Subuh yang biasanya tiwal surat Tabarok boleh robah, jangan tiwal, jangan yang panjang, walaupun boleh tiwal tapi dilihat karena banyak yang kerja. Ada juga pemuda masih muda tapi koyo cabenya 7, berarti kan lagi sakit dia. Berarti suratnya surat pendek ya, minimal subuhnya sabihis atau wasyamsi waduha, bagus. Pendek itu mah Pak, masih panjang juga. Tapi kalau nggak kuat nih, Bapak nggak kuat nih, solusinya begini. Sebenarnya kalau sholatnya yang bagus itu mending intizar berjamaah, walaupun Bapak boleh mufarokoh, boleh. Misal contoh, ada imam sholat pakai suratnya panjang, tapi panjangnya ngikutin fikih. Maghrib kisor mufassal, Isya sama dohor ausatul mufassal, asar sama subuh tiwalul mufassal. Kalau misalnya sholatnya maghrib pendek, sholatnya isya sama dohor tengah-tengah, sholatnya subuh dan asar karena wusto itu panjang, boleh tabarok. Maka kalau imam ternyata baca surat tabarok nih Pak Al-Mulku, Allahu Akbar waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru dengar seayat doang Bapak kaki udah gitu tuh. Waduh, ini imam kira-kira aman. Sampai mana kuatnya kita? Saya lagi nggak kuat nahan kencing Ustaz. Nah kalau kencing susah, mending muparokoh, karena kencing nih, pengen kencing, pengen buang air besar, langsung muparokoh aja, tetap dapat 27 derajat. Walaupun dia muparokoh tetap dapat 27 derajat karena ada udur. Cuman yang bagus kalau di luar mudafa'atil hadas namanya, seperti pegel, sakit, mending tetap dipaksakan berjamaah walaupun duduk. Misalnya lagi di ayat apa tuh? Wa innama ana nadhirum mubin falamma ra'ahu zulfatan si'at. Akhirnya kita mulai itu, nggak kuat ini nih, langsung aja duduk. Yang tadinya berdiri sholatnya menjadi duduk. Nah itu lebih bagus daripada dia yang bukan mudafa'atul hadas dikarenakan suratnya panjang akhirnya mufarokoh, kecuali pengen kencing. Nah ini nggak bisa. Kalau pegel masih bisa sehat, kalau dia duduk pegel istirahat seger lagi kan. Tapi kalau kencing nggak bisa. Aduh pengen kencing gimana ya, berjamaah tahan aja, tahan. Akhirnya yang tadinya pengen kencing jadi pengen berak. Akhirnya kencing di masjid, berak di masjid, siapa yang repot? Udah mending mufarokoh yang kayak begitu. Tapi kalau hanya sekedar pegel, pusing masih bisa diatur. Masih bisa diatur tuh maksudnya masih bisa terjaga. Pusing, kenapa pusing? Bokeh sih sebenarnya Pak, masalahnya itu dari bokeh sebenarnya. Kalau banyak duit ya nggak bakal pusing dia. Harusnya dia jalan-jalan ke puncak,
Ini sebenarnya hari libur ini Pak, sebenarnya itu. Saya juga lupa, baru dikabarin tadi. Kirain enggak libur, ternyata ketua juga libur dia. Nah, kita nggak liburan, akhirnya pusing kita. Duh, pusing nih. Kebawalah sholat. Lalu bagaimana kalau masih mampu kita menjalankan berjamaah walaupun dengan duduk, itu lebih bagus daripada mufarokoh. Walaupun nih mufarokoh tetap dia dapat 27 derajat karena liudrin, adanya udur. Nah, dalam takbir yang bagus itu yang cepat. Allahu Akbar. Makin cepat makin bagus. Cuman bisa enggak, gitu aja udah. Kalau Bapak bisa silahkan. Qasdu syai' muqtaronan bifa'lihi, bermaksud melaksanakan syai' satu perkara, muqtaronan bifa'lihi, dibarengi dengan pelaksanaannya itu syai'. Itulah yang disebut dengan niat. Dan gak usah yang namanya niat itu, kalau dalam kitab yang lebih panjang penjelasannya, nggak usah sampai ditatar satu-satu. Itu bukan niat, nyaman nyebutin Allah usolli pardo maghribi, untung nggak habis napas juga dia. Nah, niat nggak seperti itu. Yang penting ada qasdu bil qalbi, ada maksud di dalam hati, itu sudah masuk dalam kategori niat, khususnya pada waktu takbiratul ihram. Maka kalau mau pakai, udah pakainya di luar takbir. Lapad niat sunnah, boleh tuh kalau dipakai di luar takbir. Usolli fardhu, belum takbir nih, mau dipanjangin silakan. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat atau mustaqbilal Ka'bah, adaan makmuman atau adaan jama'atan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang penting bisa nanti mensinkronkan apa yang dia ucapkan dalam niat lafaz tersebut ketika melaksanakan takbiratul ihram di dalam hati. Jelas? Nah, begitupun ada masih qauliyah nih yang disebut dengan Fatihah. Fatihah rukun sholat, tapi dalam Fatihah juga ada rukun. Berapa jumlahnya? Asyroh. Fatihah itu punya rukun, jumlahnya sampai 10. Maka hati-hati kita. Di antaranya tasdidnya harus terjaga, huruf-hurufnya harus terjaga, panjang pendeknya, mura'atul mudud, riayatul mudud, riayatul huruf, riayatul tasdid. Itu harus terjaga. Berapa tasdid Fatihah? Ada 20. Tasdid Fatihah itu ada 14. Nah, itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Termasuk huruf-hurufnya hati-hati, mana kaf, mana kof. Termasuk panjang pendek. Apa panjang pendek? Kalau dalam Fatihah wajib harus dijaga, walaupun yang panjang pendeknya beda dengan surat. Contoh, nggak boleh dimatikan nih. Seperti misalnya Bapak baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini nggak ada panjangnya. Ar-Rahman minimal sealif 2 harakat harus ada. Namanya mad arid disukun. Syukur-syukur nyampe 3 alif 6 harakat, lebih bagus. Tapi terkadang dalam satu kondisi dia lebih nyaman sealif 2 harakat, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tak masalah, asal ada panjangnya itu. Kalau dia pendekin nggak sah nanti. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, beda sama surat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sah nggak? Bener nggak bacanya? Kenapa salah? Karena dipanjangkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mantap amat dia.
Nah yang kayak begitu Bapak, misalnya ada salahnya di situ, sebagian dalam mazhab Syafi'iyah tetap mending berjamaah aja, asal yang bukan salah makhrajnya. Kalau makhrajnya yang salah, wah batal walaupun dalam surat al-hakumut takasyur, salah. Inna a'tainakal kautsar, salah, sehingga itu bisa membatalkan terhadap sholat walaupun sunnah yang dia baca. Alasannya apa? Li'annal mubtila la yugtafaru bil mandub, karena yang membatalkan sholat tidak dimaaf walaupun yang dia laksanakan adalah sunnah. Termasuk apa? Tasyahud, tasyahud akhir nih sama. Rukunnya ada berapa tasyahud? Kal fatihah, seperti fatihah. Berarti kalau ngomongin seperti fatihah sama rukunnya 10. Termasuk dalam tahiyat harus tasdidnya terjaga. Berapa yang masih ingat tasdid dari tahiyat? Tahiyat akhir berapa? Tuh 21. Kita ini ketika dibaca tahiyat tuh at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah itu sambil dibayang sama kita tasdid-tasdidnya itu. Syukur-syukur tahu di mana letak tasdid A, letak tasdid B yang jumlahnya seluruhnya mencapai 21. Kurang batal tahiyat. Kalau tahiyat batal, sholat pun batal. Lebih batal sama. Lebih dalam tasdid tahiyat, maka dalam sholat pun batal. Huruf-hurufnya sama, itu pun harus terjaga sebagaimana dalam membaca Fatihah. Mana lagi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat. Ini semuanya di tahiyat akhir, sholawat tahiyat akhir sama. Adapun tahiyat awal, kalau ternyata Bapak baca tahiyatnya sama sholawatnya di hati, sah, karena bukan qauli. Bapak baca suratnya di hati, sah, tapi makruh. Kenapa makruh? Dikarenakan dia meninggalkan sunnah, baik sunnah hayat apalagi sunnah muakkad. Berapa tasdid dalam sholawat? 5 kalau membacanya pakai sayyidina, tapi 4 kalau nggak pakai sayyidina. Nah, Bapak yang nggak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, 4. Saya pakai sayyidina Ustaz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tasydidnya ada 5. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau pakai sayyidina ya nggak boleh jadi 4, tapi harus 5. Tapi kalau nggak pakai sayyidina ya jangan sampai 3 atau 5, tapi harus 4, karena rukunnya sama seperti rukun dalam membaca Fatihah. Berarti harus dijaga sama kita. Termasuk apa? Wassalam, membaca salam, khususnya di salam yang pertama. Ini tasdidnya ada berapa? Ada ada 1, assalamu alaikum, hanya di situ. Sehingga kalau misalnya ada orang sholat tasdidnya nggak nampak, salam yakin nih nggak nampaknya. Assalamualaikum warahmatullah, mufaraqah wajib. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Karena itu termasuk rukun. Salam itu rukun sholat, baca tasdid itu rukun daripada salam. Membaca tasdid yang 1 khususnya dalam salam. Dan yang 2, bacanya harus wayajibu ismauhu. Dalam takbiratul ihram wayajibu ismauhu. Begitupun dalam salam pertama wayajibu ismauhu. Apa wayajibu ismauhu? Agak kerasan dikit. Allahu Akbar. Dalam salam sama, assalamualaikum warahmatullah. Yang 3 bil hamsah. Hamsah, hames. Baca Fatihah jangan keras-keras, karena kita sholatnya sendiri atau sholatnya jadi makmum.
Apalagi kalau jadi makmum, kalau sampai mengganggu makmum yang di sampingnya, dia terlalu keras, itu bisa taswis. Ataswis muzma'un alaih ala tahrim. Kata ulama, setiap taswis namanya mengganggu, itu sepakat para ulama haram hukumnya. Apalagi dia baru beres makan pete sama jengkol 5 mangkok, sholat, ya kan abu dua, ya kan aslain, itu yang di samping begini aja, nggak bisa. Nah itu namanya hamsah. Yang 3, khusus dalam Fatihah, termasuk dalam tasyahud akhir, termasuk dalam sholawat saat tasyahud akhir. Cuman yang bagus nih Pak, semua bacaan dalam sholat, baik rukunya, tasbih dalam ruku, tasbih dalam sujud, doa Rabbighfirli warhamni wajburni, begitupun dalam tahiyat awal, yang paling bagus semuanya dihamsah. Biar apa? Tahsilul khusyuk. Bapak kalau pengen khusyuk sholatnya dari awal, Allahu Akbar. Orang kalau udah hamsah fokus nanti dia. Beda sama diem, Allahu Akbar. Nah, jadi mata kemana tuh? Pikirannya kadang tembus ke Tamrin City, pasar Tanah Abang. Tapi kalau dia pakai hamsah beda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Nah, ini kalau pakai speaker aja. Kalau nggak pakai speaker nggak bakal kedengeran. Khususnya pada waktu melaksanakan bermakmum dia atau dalam menjalankan sholat sendiri. Nah itu hamsah. Bahkan la sukuta fi sholat, jangan ada diem pada waktu sholat. Artinya apa? Kalau imam belum salam, bapak tahiyatnya udah selesai, ulang lagi tahiyatnya, ulang lagi selama imam belum salam. Karena kalau imam belum salam, kita udah selesai, diem, akhirnya pikirannya melayang. Teng, lama amat si imam, dalam hati tapi baca doa apa aja sih dia, dari tadi gua tuh. Tapi kalau kita mustar lagi, baca lagi, diulang-ulang, boleh rukun qauli baca Fatihah 2 kali, 3 kali, baca tahiyat sholawat 3 kali, 5 kali, 10 kali boleh. Yang penting la suku tapi sholah, jangan diem. Karena kalau ketika diam dikhawatirkan apa? Tahsilul khusyuknya hilang. Nah, tapi kalau ternyata udah 10 kali bapak baca tahiyat imam belum salam juga, ini ada udang di balik bobokok, berarti bisa jadi ini imamnya ini aja dia ngantuk dia. Nah, di sini baru bapak udahlah lama nih imam nih baca salam sendiri, dilihatin imamnya ternyata bener ustaz lagi tidur, ustaz bangunin, jangan, biarin aja pak. Matiin aja lampunya, semuanya pada keluar, kunci aja, lagi kholwat berarti dia itu. Nah itu diantara sohihan, ia ja'lu syari'a syai'a wa'tibaruhu sohihan, menjadikannya agama kepada satu perkara, iktibarnya sebagai sohih. Diantara ibadah yang ingin sohih harus sesuai dengan rukun dari ibadah tersebut, baik puasa kita, baik zakat kita, baik hajinya, baik dalam melaksanakan sholatnya pun kalau tidak terpenuhi rukun-rukunnya, maka bukan sahihan melainkan fasidan, rusak dalam menjalankan ibadah tersebut. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin, wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ultum bina wal muslimin li aidillah wa bina roda wa mina
minka salamun daima summa salatu ala alladhi khasastahu bimukalama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusni khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Astaghfir ya jalal wal ikram Allahumma shalli wa sallim ala waliyina wal akhirin wa tabaraka ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa 'amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsira wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.